Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan kembali kuliah perpindahan panas dan di pertemuan 17 ini kita melanjutkan materi pertemuan 16 di mana di pertemuan 16 kita sudah belajar tentang HE untuk aliran searah dan selanjutnya di pertemuan 17 ini kita akan membahas tentang HE aliran berlawanan. Untuk tujuan pembelajarannya masih sama kurang lebih, di mana mahasiswa diharapkan mampu melakukan perhitungan pertukaran panas pada heat exchanger aliran berlawanan setelah menyelesaikan pertemuan ini. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada aliran searah itu antara fluida panas dengan fluida dingin kan masuk dari titik yang sama, kemudian kedua fluida tersebut mengalir dengan arah yang sama pula. Nah, untuk heat exchanger yang aliran berlawanan itu kebalikannya dari heat exchanger yang aliran searah. Jadi untuk aliran berlawanan pada heat exchanger atau biasa juga kita sebut sebagai counterflow, itu fluida panas dengan fluida dinginnya mengalir dengan arah yang berlawanan. Jadi di sini bisa kita lihat, misalnya ini ada suatu heat exchanger, kemudian di sini ada di sisi yang sebelah kiri ada aliran masuk dan aliran keluar, sementara yang di sisi sebelah kanan juga ada aliran masuk dan aliran keluar. Jadi misalnya di sini sebagai contoh aja saya tuliskan misalnya yang di sisi kiri ini ada fluida panas masuk. Kemudian di sini fluida panas keluarnya. Kemudian di sini fluida dingin masuk. Dan di sini fluida dingin keluar. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan antara yang aliran searah dengan aliran berlawanan. Kalau di aliran berlawanan, kalian bisa lihat bahwa di satu sisi yang sama itu ada aliran fluida yang masuk dan fluida keluar. Kalau misalnya yang di aliran searah itu di satu sisi yang sama, itu kedua-duanya sama-sama masuk atau sama-sama keluar. Jadi kalian harus bisa membedakan apabila diberikan gambar secara skematik. Kemudian ini konsepnya sebenarnya masih sama untuk perhitungan delta T LMTD nanti. Kita harus menghitung selisih di kedua sisinya. Jadi misalnya di sisi sebelah kiri ini kita namakan dengan delta TA dan nanti di sisi sebelah kanan kita namakan dengan delta TB. Nah, nanti dari sini misalnya untuk contoh saya ini di mana di sini ada TH in dan TC out, kemudian di sini ada TC in dan TH out. Berarti nanti untuk delta TA-nya itu sama dengan TH in minus TC out dan kemudian untuk delta TB-nya sama dengan TH out minus TC in. Jadi gitu. Jadi perbedaan antara aliran searah dan aliran berlawanan itu yang harus kalian ketahui adalah adanya perbedaan di perhitungan LMTD. Sementara untuk persamaan-persamaan yang lainnya itu kurang lebih sama. Jadi kalian jangan sampai salah menggunakan persamaan untuk LMTD-nya. Begitu. Selanjutnya sekarang kita coba lihat untuk profil temperaturnya. Jadi di pertemuan ini saya tidak terlalu menjelaskan banyak, jadi saya hanya fokus pada perhitungan LMTD-nya aja, karena kurang lebih persamaan yang lainnya itu sama dengan di pertemuan 16. Kemudian kita lanjutkan, tadi sudah saya berikan skema HE yang aliran berlawanan, kemudian di sini ada profil temperaturnya. Jadi ini profil temperaturnya itu juga berbeda dengan yang aliran searah di pertemuan 16. Jadi kalian jangan sampai salah menempatkan di mana TH in, TC out, TH out, TC in itu jangan sampai salah. Kemudian untuk arah panahnya juga diperhatikan.
Dan penempatan fluida panas dan fluida dingin itu juga jangan sampai salah. Karena kalau fluida panas itu kan pasti kan suhunya lebih tinggi daripada fluida dingin. Jadi jangan sampai nanti garis yang fluida panas itu malah di bawahnya fluida dingin. Gitu. Jadi tolong diperhatikan semuanya. Jangan sampai ada kesalahan. Nah, untuk contoh ini misalnya tadi kita gunakan kasus seperti yang saya gambarkan di slide sebelumnya ya, di mana di bagian sisi kiri tadi kan ada TH in dan TC out. Nah, jadi di sini sama, ada TH in, TC out, kemudian di sisi kanan ada TH out dan TC in. Ya kan? Nah, nanti untuk LMTD-nya masih sama. Di sini kan ada delta TA, kemudian di sisi kanan ada delta TB. Nah, untuk persamaan LMTD-nya ini masih sama dengan yang aliran searah, namun yang membedakan adalah ini. Delta TA dan delta TB-nya itu persamaannya beda. Jadi perlu diperhatikan. Delta TA-nya di sini adalah TH in minus TC out, kan? Kemudian delta TB-nya itu adalah TH out minus TC in. Gitu. Selanjutnya di slide berikutnya saya akan langsung memberikan contoh soal di mana sebenarnya contoh soalnya ini juga masih sama dengan yang pernah saya berikan di pertemuan 16. Oh ya, saya lupa memberitahukan satu hal lagi yang cukup penting juga. Jadi sebelum nanti kita lanjut ke contoh soal, saya perlu memberitahu juga pada kalian bahwa di sini kan ada TH in dan ada TC out, ya kan? Nah, nanti bisa aja profil temperatur dari aliran fluida dalam heat exchanger itu bisa aja di sini TH out dan ada TC in. Jadi kan kalau di sini di sisi kirinya ada TH in dan TC out, jadi nanti pada beberapa kasus mungkin aja yang di sisi sebelah kiri itu ada TH out dan TC in, sementara di sisi sebelah kanan ini mungkin seginiin nanti berarti ada TH in di sini, TH in dan TC out. Ya kan, jadi nanti misalnya fluida panas di sini masuk, jadi nanti alirannya akan begini, arah panahnya akan seperti ini, ya kan. Kemudian nanti untuk yang fluida dinginnya, kan masuknya dari sini nih, TC in ada di sini. Fluida dingin itu kan berarti suhunya pertama-tama rendah, terus dia naik, jadi seperti ini. Nah, jadi ini beda ya. Jadi nanti kalian juga harus bisa menggambarkan di mana posisinya, apakah dia lebih tinggi, lebih rendah, nanti itu harus diperhatikan semuanya. Jadi ini saya berikan contoh lain, nanti kalau misalnya ada kasus di mana di sisi kirinya itu TH out, adanya TH out dan TC in, dan di sisi kanannya ada TH in dan TC out. Jadi kalau misalnya kalian diminta untuk menggambarkan profil temperaturnya, jangan sampai bingung dan jangan hanya terpaku pada gambar di sini ini. Jadi kalian harus bisa menganalisis dan menggambar dengan benar. Itu aja tadi yang pengen saya tambahkan, kemudian kita bisa langsung masuk ke contoh soalnya. Jadi contoh soalnya ini sebenarnya masih sama kurang lebih dengan yang contoh soal di pertemuan 16. Tapi di sini karena kita belajar tentang HE aliran berlawanan, maka di sini juga contoh soalnya tentang aliran berlawanan. Jadi untuk gambarnya ini tadi sedikit beda. Untuk jenis HE-nya masih sama, di sini ada double pipe. Kemudian untuk alirannya kalian perhatikan ini masuk, di sini keluar. Ini masuk, di sini keluar.
berarti dia alirannya berlawanan atau counterflow. Kemudian untuk data-datanya ini masih sama yang diketahui. Di sini masih sama, kemudian diminta juga untuk menghitung atau menentukan panjang heat exchanger tersebut, gitu ya. Jadi ini karena data-datanya sama, jadi saya bisa menyampaikannya juga secara lebih cepat. Kemudian untuk asumsinya ini masih sama yang digunakan, seperti contoh soal di pertemuan 16. Kemudian, nah di sini saya langsung tuliskan berdasarkan perhitungan pada contoh soal di pertemuan 16 diketahui nilai Q dan U-nya adalah sebagai berikut. Jadi ini nilai Q dan U-nya sama caranya karena data-data yang diketahui juga sama. Nah, nanti yang membedakan antara aliran searah dengan aliran berlawanan itu hanya pada perhitungan LMTD-nya. Nah, sekarang kita coba hitung nilai LMTD-nya. Di sini kita hitung dulu delta TA dan delta TB. Kita coba kembali ke slide yang sebelumnya yang ada gambarnya tadi. Delta TA-nya tuh berapa kurang berapa. Nah, berarti kan di sini delta TA kan posisinya ada di sini. Berarti yang harus kalian kurangkan itu adalah T in oil dikurang T water out. Berarti ini 100 dikurang 50. Ya. Kemudian nanti untuk delta TB-nya itu adalah T out oil 60 dikurangi T in water 25. Jadi gitu ya untuk penentuan delta TA dan delta TB-nya. Jadi jangan sampai bingung. Nah, udah. Setelah itu, nih tadi kan delta TA sama dengan 100 minus 50 dan delta TB 60 minus 25. Kita udah dapat nilai delta TA dan delta TB. Dari sini kalian tinggal masukkan ke persamaan LMTD-nya, diperoleh LMTD-nya itu 42 derajat Celcius. Ya. Nah, setelah kita dapat LMTD-nya, kita sudah bisa menghitung panjang HE yang diperlukan. Di mana di pertemuan 16 juga sudah saya sampaikan bahwa untuk menentukan panjang HE ini bisa digunakan persamaan ini. UA delta TLM. Di mana A-nya ini kita jabarkan jadi PDL, kemudian L-nya adalah ini persamaannya. Nah, karena nilai Q sudah diketahui, UI sudah diketahui, DI juga diketahui di soal, delta TLM juga sudah kita hitung, makanya kita bisa mendapatkan hasilnya yaitu panjang heat exchanger yang diperlukan adalah 84,16 meter. Nah, nilai ini kalau misalnya kita bandingkan dengan yang paralel atau yang searah, paralel itu sekitar 109,6 meter. Jadi, kalau misalnya kasus ini kita selesaikan dengan menggunakan aliran HE yang searah, itu diperoleh panjang heat exchanger-nya itu 109,6, sementara kalau alirannya itu berlawanan, hasilnya adalah 84,16 meter. Jadi di sini dengan aliran counterflow atau berlawanan diketahui bahwa panjang yang diperlukan itu lebih kecil dibandingkan dengan aliran yang searah. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena dari sini awalnya, kalau di aliran searah kita dapat delta TLM-nya itu sekitar 32,2 derajat Celcius. Nah, di sini kan dapatnya 42 derajat Celcius. Nah, berdasarkan rumus ini, karena di kasus yang berlawanan ini delta TLM-nya ini lebih tinggi daripada yang aliran searah, makanya untuk mencapai nilai Q yang sama, diperlukan A-nya ini lebih kecil. Jadi ini A-nya lebih kecil kalau delta T-nya lebih besar. Itu ya, jadi karena delta TLM yang lebih besar daripada yang aliran searah, makanya untuk mencapai
laju transfer panas yang sama diperlukan luas permukaan yang lebih kecil. Akhirnya, panjang yang diperlukan oleh heat exchanger tersebut juga menjadi lebih kecil. Jadi kurang lebih pembahasan dan analisisnya seperti itu. Mudah-mudahan walaupun yang saya jelaskan lebih singkat dibandingkan yang pertemuan 16 tetap bisa dipahami oleh semuanya. Kemudian untuk soal latihannya di sini ada soal, silahkan dibaca aja, dipahami, dianalisis soalnya, kemudian diselesaikan. Untuk soal ini kurang lebih prinsip perhitungannya sama dengan contoh soal tadi. Jadi kan di sini diketahui ada air sebagai fluida dingin ya kan. Karena air ini tadi ingin dipanaskan, berarti kan otomatis dia fluida dingin. Air ini sebagai fluida dingin, kemudian minyaknya sebagai fluida panas. Terus dialirkan di dalam counterflow double pipe heat exchanger. Jadi kalian perlu perhatikan di sini ada counterflow, terus fluida panasnya minyak, air ini fluida dingin. Sekalian tuliskan dulu data-datanya. Nah, kemudian di sini diminta untuk menghitung luas area heat exchanger. Berarti apa yang ditanyakan adalah A-nya. Nah, nanti ini prinsip perhitungannya sama kayak contoh soal yang tadi saya berikan. Jadi pertama-tama kalian hitung dulu Q-nya. Hitung dulu Q-nya. Pakai MCP-DT. MCP-DT. Tapi untuk yang water ya. Water, untuk yang water. Jadi di sini data-data untuk air diketahui, ada masanya, ada CP-nya. Kemudian nanti kalau udah dapet Q, kalian tinggal hitung A-nya dari persamaan ini. Q sama dengan U, A, delta T, LM. Oh iya, saya lupa sebelumnya. Nanti ini kan tadi step pertama, kalian hitung Q-nya pakai MCP delta T. Kemudian nanti di langkah yang kedua, kalian hitung dulu delta T LM-nya untuk aliran yang counterflow. Jadi kalau udah dapat, baru kalian hitung A-nya dari sini. Nah, ini langkah ketiga. Berarti A sama dengan Q per U delta T LM. Nah, ini untuk U-nya di sini juga diketahui, tinggal kalian masukkan saja ke dalam bersamaan. Jadi itu kurang lebih caranya untuk menyelesaikan soal latihan ini. Silahkan dicoba. Kalau misalnya ada yang masih belum dipahami, juga silahkan ditanyakan. Kemudian untuk materi di pertemuan 17 ini saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.